الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الواحد المنان صاحب الفضل والإحسان، أحمده تعالى حمدا يفوق العد والحسبان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد من أطاعه بفسيح الجنان، وتوعد من عصاه بالحميم الآن. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفة بني الإنسان، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والإيمان. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian? Alhamdulillah, Masya Allah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal, yang sampai saat ini Alhamdulillah masih melimpah ruahkan beragam nikmat kepada kita. Dengannya kembali di sore hari, di waktu maghrib yang barakah ini, kita bisa hadir di tempat yang mulia, tempat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di Masjid Al-Muhajirin yang kita banggakan. Dalam rangka tentu saja yang pertama, ikhwatal iman, adalah untuk menunaikan kewajiban kita selaku hamba-hamba Allah. Dan selanjutnya sejenak kita duduk di sini lagi-lagi untuk saling mengingatkan di antara kita, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran, dan tidak kalah penting tentu saja untuk bertafaqquh fid din. Mudah-mudahan apa yang telah kita niatkan, kita lakukan, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dicatat sebagai amal salih, pemberat timbangan kebaikan kita, dan dengannya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, teladan sepanjang zaman, Nabiur Rahmah, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman insyaallah taala. Ikhwatal iman, hafizakumullah. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun 1447 Hijriah. Di tengah hiruk pikuk kehidupan dunia yang terus bergerak cepat, tanpa kita sadari kita melakukan berbagai macam aktivitas tanpa henti. Mulai dari mencari nafkah, mengurus keluarga, sibuk dengan beragam aktivitas lainnya, sehingga seringkali membuat kita lupa untuk berhenti sejenak. Berhenti bukan untuk meninggalkan aktivitas, tapi seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, dan apabila engkau selesai dari sebuah urusan, maka bersegeralah untuk melakukan urusan-urusan yang lain. Karena banyak sekali kewajiban yang harus kita tunaikan, sedangkan waktu yang tersedia itu sangat terbatas. Namun yang kita sebut dengan sejenak berhenti dari aktivitas hiruk pikuk kehidupan, kesibukan yang terus menerus kita lakukan, tidak lain adalah untuk merenung dan kemudian mengevaluasi diri atas apa yang telah kita lakukan selama ini. Itulah mengapa Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan satu proses di mana seorang manusia itu hendaknya berhenti untuk mengevaluasi apa yang telah dia lakukan selama ini. Apabila itu adalah kebaikan yang sudah ditunaikan,
maka hendaknya dia mempertahankan dan melanjutkannya. Dan apabila itu adalah sebuah kekurangan, bahkan na'udzubillah dalam bentuk keburukan, maka berhenti sejenak ini berfungsi untuk mengevaluasi guna meninggalkan keburukan-keburukan tadi. Berhenti sejenak ini yang kemudian disebut oleh para ulama dengan satu istilah yang disebut dengan muhasabah. Dan muhasabah adalah merupakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia merupakan cerminan dari keimanan serta ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Muhasabah, kata para ulama, seperti yang dituangkan di dalam kitab A'malul Qulub, adalah merupakan proses memperhatikan amal diri. Jadi bukan memperhatikan amal orang lain, tetapi yang diperhatikan siapa, Pak? Amal siapa, Pak? Amal diri sendiri. Kemudian meninggalkannya apabila berupa kejelekan, dan terus menerus mempertahankannya apabila itu adalah kebaikan, ketaatan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun kebaikan yang dia hadirkan serta kebermanfaatan yang dia lakukan untuk sesama. Maka di antara dalil yang menunjukkan bahwa muhasabah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah firman Allah yang sering kita dengar ketika khatib menyampaikan, bahkan imam, di antara ayat pilihannya yang dibaca adalah surah ini, surah Al-Hasyr, tepatnya ayat ke-18, ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esoknya. Dan apa yang dia perbuat untuk hari esok itu pertanda bahwa dia hendaknya mengevaluasi setiap amal yang telah dia lakukan, apakah itu bermanfaat untuk hari esoknya atau tidak. Maka ini sekalipun secara tegas tidak menyebutkan diksi muhasabah, tapi perintah untuk melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari esoknya difahami oleh mayoritas para mufassirin sebagai proses muhasabah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, yaitu apa? Mengevaluasi terhadap amal diri, kemudian memperbaiki yang kurang dan melanjutkan yang sudah baik, atau kemudian minimal mempertahankannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menutupnya kembali dengan perintah untuk bertakwa, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengisyaratkan di dalam hadisnya tentang pentingnya seseorang mengevaluasi diri, sejenak berhenti untuk menilai amal diri yang telah dia lakukan. Maka apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan hadis ini memiliki derajat yang sahih. Kata Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Rasulullah, orang yang cerdas itu, orang yang pandai itu adalah orang man dana nafsahu, yang senantiasa menundukkan jiwanya. Bahkan para ulama sepakat mengenai wajibnya menundukkan jiwa itu. Di antara makna utamanya adalah dana nafsahu ay hasaba nafsahu. Dia menundukkan jiwanya dengan memperbanyak mengevaluasi diri. Karena biasanya orang yang tidak mengevaluasi diri, dia tidak mengetahui kekurangan yang ada pada dirinya.
beranggapan apa yang dia lakukan sudah benar, apa yang dia lakukan sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Padahal kalau dia berhenti sejenak, lalu dia memikirkan kembali perjalanan hidupnya sampai saat ini, sudah 40 tahun Allah berikan kesempatan untuk hidup. Ada yang sudah 50 tahun, ada yang sudah 60 tahun, bahkan ada yang lebih daripada itu. Dia berhenti untuk sejenak menimbang-nimbang, selama ini ketika Allah memberikan kesempatan kepadanya, lebih banyak mana kebaikan atau keburukan yang dia lakukan. Tidak perlu mengukur amal yang dilakukan oleh orang lain. Muhasabah itu bermakna evaluasi terhadap amal diri sendiri. Sudah lebih banyak mana ketaatan atau kemaksiatan yang dia lakukan, lebih banyak mana ibadahnya atau kesia-siaan yang dia lakukan di dalam umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Kalau dia mengevaluasi diri dan mengetahui kekurangan yang dia lakukan selama ini, itu akan membawanya pada apa, ikhwatal iman? Yang pertama tentu saja adalah penyesalan. Penyesalan yang apabila dia melakukannya di saat dia masih dalam keadaan hidup dan Allah masih memberikan kesempatan, maka penyesalan itu masih memberikan secercah harapan. Karena apa? Penyesalan itu membawa pada istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang taubat serta istighfar yang dia lantunkan ketika dia masih hidup, nafi'un lahu, itu memberikan manfaat pada dirinya. Jangan sampai dia baru tersadarkan ketika dia dimasukkan ke dalam kubur, seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah At-Takatsur. Apa kata Allah? Menceritakan tentang keadaan sebagian besar manusia yang terus menerus terlalaikan dengan aktivitas duniawi yang sifatnya itu semu, yang ketika dia tidak menghadirkan prioritas akhiratnya, urusan-urusan dunia ini akan terus menerus melenakan dia dan menjauhkan dia dari nilai-nilai akhirat yang seharusnya dia perjuangkan. Maka apa kata Allah? Alhaakumut takatsur, alhaakumut takatsur, sungguh telah melalaikan kalian. Apa yang melalaikan kalian? At-takatsur. At-takatsur ini gambaran dari mengejar urusan-urusan dunia yang tidak akan ada habisnya. Mengejar harta, mengejar popularitas, ingin mengumpulkan ini, berlomba-lomba mengumpulkan itu dan lain sebagainya. Kalau dia tidak mengevaluasi diri, maka yang akan menyadarkannya itu apa kata Allah? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kubur. Menziarahi kubur ini kalau kita baca tafsirnya, kata para ulama, yang pertama sampai dia mengingat kematian. Maka di antara fungsi dan manfaat berziarah kubur itu adalah tudzakkirukumul maut, mengingatkan kalian pada kematian. Ini esensi ketika seseorang menjalankan sunnah Nabi dalam berziarah, di antaranya adalah ziarah kubur ini. Jadi kalau manfaat dari ziarah kubur itu hilang, orang berziarah kubur justru semakin ingat dunia, tapi dia tidak mengingat kematian, maka esensinya hilang. Karena Rasulullah pernah memerintahkan atau sebelumnya melarang para sahabat itu berziarah. Kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, saya pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Ala fazuruha, maka sekarang berziarahlah. Kenapa? Fa innaha tudzakkirukumul maut, karena berziarah kubur itu mengingatkan kalian pada kematian. Ada atau tidak Pak orang ziarah kubur tapi tidak ingat mati? Ada. Karena di dalam berziarah itu dia menghilangkan esensinya. Seharusnya dia mendoakan orang yang berada dalam kubur, dia menghayati bahwa kelak saya juga akan berada di tempat yang sama, dimasukkan ke dalam kubur itu. Maka
dengan berziarah kubur itu dia bertaubat kepada Allah, dia mengintrospeksi diri dan lain sebagainya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kubur, karena mengingat kematian itu seringkali membuat seseorang itu tersadarkan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sebuah hadis, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, yang satu pandai berbicara. Ya, pandai berbicara ini maknanya adalah yang memberikan nasihat, yang memberikan tuntunan, yaitu Al-Quran, wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Dan yang kedua, ini dalam sebuah riwayat, adalah yang tidak pandai berbicara, dan ini berfungsi untuk menyadarkan ketika ayat-ayat Allah tidak mampu menembus hatinya. Ada orang-orang yang ketika diberikan dalil ayat, diberikan hadis Nabi, tidak terenyuh, tidak tergerak hatinya untuk sadar. Maka pusaka yang kemudian memberikan nasihat yang tidak kalah dahsyatnya itu yang disebut dengan al-maut, kematian. Makanya disebutkan kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai apa Pak? Penasehat yang terbaik. Kadang dinasehati, diberikan taujih, diberikan tausiah, tidak mengena. Tapi tatkala orang yang dia sayangi itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itu dia tersadarkan bahwa segala yang bernyawa itu, setiap yang bernyawa itu kelak akan mengalami kematian. Atau makna yang kedua di dalam tafsir itu, hatta zurtumul maqabir, yakni sampai kalian masuk ke dalam kubur. Dan di saat itu tidak lagi bermanfaat penyesalan. Di saat itu tidak lagi bermanfaat angan-angan untuk melakukan ini dan itu, karena sudah selesai masa untuk beramal, tinggal dia menunggu masa pembalasan, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkannya pada hari kiamat nanti. Ikhwatal iman hafizakumullah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam benar ketika menyatakan al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa menundukkan jiwanya. Dengan cara apa? Menundukkan jiwanya, hasaba nafsah. Dia sering-sering mengevaluasi diri. Karena dengan evaluasi diri itu dia mengetahui kekurangannya, lantas memperbaikinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia melakukan amalan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Itulah mengapa orang-orang yang cerdas ketika dia melakukan sebuah amalan, sebuah perbuatan, maka orientasinya adalah kemanfaatan yang dia dapatkan di akhirat. Ketika ingin mengucapkan sesuatu, dia mengukur ucapan ini bermanfaat atau tidak untuk akhiratnya. Itu orang yang cerdas. Yang tidak cerdas sebaliknya, asal jeplak saja mulutnya. Dia tidak berpikir ini merugikan orang lain atau tidak, menyakiti hati orang lain atau tidak, menyusahkan dirinya atau tidak di akhirat kelak. Maka orang yang cerdas di dalam bertutur kata, di dalam melangkah, di dalam melakukan sebuah perbuatan, ukurannya jelas, bermanfaat atau tidak untuk akhiratnya. Kalau bermanfaat pasti akan dia ucapkan, kalau bermanfaat pasti dengan mudah akan dia lakukan. Namun kalau tidak bermanfaat, dia mengukur diri untuk dengan tidak segan-segan meninggalkannya, guna amila lima ba'dal maut, dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Maka para ulama menjelaskan ikhwatul iman, di antaranya Imam Al-Izz Ibnu Abdussalam tadi, tentang beberapa hal yang dapat membantu kita untuk dapat melakukan perintah Allah dan perintah Rasulullah berupa muhasabah tersebut. Apa langkah yang bisa membantu kita di dalam melakukannya? Yang pertama, kata beliau rahimahullahu ta'ala, adalah dengan semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin mengenal Tuhan yang kita sembah, mengenal pencipta kita. Dialah Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala.
yang maha besar, yang maha segala-galanya, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha menyaksikan, yang keberadaannya lebih dekat bahkan dari urat leher kita sekalipun. Terkadang karena kurang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mungkin berlaku baik di hadapan orang, tapi di saat dia dalam keadaan sendiri, jauh dari pandangan manusia, dia lupa bahwa Tuhan yang dia sembah di dalam keramaian sama dengan Tuhan yang dia sembah dalam kesendirian. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surah Qaf ayat ke-6. Apa kata Allah? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Kata Allah, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi Allah menciptakan kita dan Allah maha mengetahui, bukan saja apa yang kita ucapkan, bukan saja apa yang kita lakukan, tapi kata Allah, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Itulah mengapa para ulama bukan saja malu ketika bermaksiat dengan lisan dan anggota tubuhnya, tapi mereka juga malu bahkan ketika menghadirkan niat yang buruk di dalam hatinya. Kenapa? Karena pengenalan mereka, pengetahuan mereka tentang Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pengetahuan yang sempurna. Mereka mengetahui Allah dari dalil-dalil yang mereka baca dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah maha mengetahui bukan saja yang kita kerjakan, tapi bahkan yang terbetik di dalam hati itu juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apakah pantas seorang manusia yang begitu lemah, yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menghadirkan niat-niat buruk di dalam hatinya? Kalau niat saja tidak pantas, apatah lagi dia mempraktekkan dan melakukan tindakan tersebut. Maka kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Urat leher ini biasanya menjadi ukuran, Pak, ya. Biasanya kalau orang pingsan, kita dapati dia tidak bergerak, biasanya yang kita cek apanya, Pak? Nadinya atau urat lehernya. Karena biasanya itu yang menunjukkan dia masih hidup atau tidak, ada gerakan atau tidak. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu lebih dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahkan daripada urat lehernya sendiri. Dalam surah Al-Baqarah ayat 235 Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan, wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Kata Allah, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Jadi yang bahkan istri kita saja tidak tahu karena kita sembunyikan di dalam hati, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Fahdharuh, maka kata Allah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah kepada Allah Subhanahu tabarak wa ta'ala. Takut yang membawa kita pada mengagungkannya, mentaatinya, melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, ikhwatal iman hafizakumullah, di antara hal yang membantu kita untuk menghadirkan muhasabah. Karena muhasabah itu kata para ulama bukan amal tahunan, bukan ketika akan berganti tahun atau dalam momen-momen tertentu ketika mabit ada muhasabah, bukan. Muhasabah itu adalah perintah yang hendaknya dilakukan yaumiyan, setiap harinya. Dan waktu yang paling tepat adalah ketika dia akan memulai sebuah hari yang baru. Dimulai dengan bangun di sepertiga malam yang terakhir. Kalau belum mampu, minimal setengah jam sebelum adzan subuh, dia bersihkan dirinya, dia bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta petunjuknya.
meminta ampun atas apa yang telah dia lakukan, lalu sejenak 5-10 menit mengevaluasi diri. Kemarin apa yang sudah dia lakukan, lebih banyak kebaikan atau keburukan yang telah dia torehkan? Lebih banyak orang yang senang kepada dia, atau justru lebih banyak orang yang benci dengan perkataan dan perbuatan yang dia hadirkan? Sudah berapa banyak zikir yang dia ucapkan? Apakah lebih banyak kata-kata yang bermanfaat, atau justru celotehan-celotehan yang justru membuat Allah Subhanahu wa ta'ala itu murka? Maka hendaknya ini dihadirkan bagi mereka yang memiliki karakter orang-orang yang beriman dan orang-orang bertakwa, dilakukan secara rutin. Maka langkah yang kedua yang membantunya adalah mengetahui, kata beliau rahimahullahu ta'ala, bahwa muhasabah di dunia itu dapat meringankan hisab di akhirat Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Itulah mengapa kalau masih ingat, ini sering disampaikan tentang perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Umar bin Khattab? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Umar, hendaknya kalian mengaudit, menghitung-hitung amal yang kalian lakukan sebelum kalian akan diaudit, dihitung amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengawali audit itu seorang diri, khatul iman, lagi-lagi kita katakan masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Tapi kalau kita menangguhkan yang mengaudit itu nantinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itu tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena di sana yang tersisa adalah darul jaza bila amal. Dia adalah tempat untuk mendapatkan balasan dan tidak ada amal untuk dikerjakan. Namun kalau kita menghitung-hitungnya saat ini, itu akan memudahkan. Kenapa? Karena ketika kita menghitungnya saat ini, masih ada kesempatan untuk kita mengevaluasi. Dan yang namanya audit biasanya itu dilakukan untuk memperbaiki dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah tender, atau kemudian proyek yang sudah berjalan atau bahkan yang sedang berjalan. Biasanya audit ini berfungsi untuk memperbaiki kinerja, membuat apa yang sudah direncanakan itu sesuai dengan anggaran yang tersedia, penggunaan anggarannya pun sesuai dengan peruntukannya dan lain sebagainya. Tanpa audit itu orang akan berbuat semaunya. Begitu juga dengan amal setiap anak Adam di khotel iman. Tanpa dia menghisab, mengaudit apa yang telah dia lakukan, dia akan melakukan apa saja yang dia inginkan. Tapi dengan muhasabah ini, dia akan dikembalikan kepada rel yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tuntunan Rasulnya. Lalu kata Umar, wazinuha qabla an tuzanu, dan timbang-timbanglah amal kalian sebelum nantinya akan ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ahabu lil ardil akbar, dan kata Umar, bersiap-siaplah untuk hari besar di mana amal itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau audit yang kita lakukan saat ini seorang diri, tidak perlu orang lain tahu, karena amal itu kita sendiri yang mengetahui. Tapi kalau kita menunggu audit Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti setiap amal itu akan dipampangkan oleh Allah, dan yang menyaksikan bukan kita sendiri, tapi seluruh makhluk yang berdiri pada saat itu. Sehingga kata para ulama, hisab yang paling berat diantaranya adalah ketika hisab itu disaksikan oleh seluruh manusia, yang menyaksikan anak dan istri kita, orang tua kita, guru kita, jamaah kita, semuanya akan menyaksikan. Kalau diauditnya dalam ruang tertutup, lalu kemudian ditanya tentang kesalahan-kesalahan kita, meskipun berat, tapi tidak lebih berat ketika kesalahan itu dipampangkan di hadapan khalayak ramai. Maka kata Umar bin Khattab, dan bersiaplah untuk hari besar ditampakkannya amal-amal kalian, yaitu pada hari kiamat nanti. Maka
dengan semakin mengetahui bahwa muhasabah di dunia itu dapat meringankan hisab di akhirat, ini akan memudahkan langkah kita dalam melakukannya. Yang ketiga, ikhwatal iman hafizakumullah, kata beliau rahimahullahu taala adalah bahwa dengan merenungkan berbagai pertanyaan yang akan kita terima di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di antara pertanyaan yang kita terima paling sedikit itu 4 pertanyaan. Yang kata Rasulullah dalam sebuah hadis, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an 4 khisal. Tidak akan beranjak kaki seorang anak Adam pada hari kiamat nanti dari tempat di mana dia berdiri sampai dia ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah, wa an syababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa an ilmihi madza amila fihi. Pertanyaan-pertanyaan yang harus kita persiapkan jawabannya dari setiap amal yang kita kerjakan. Allah akan bertanya pertama kali tentang umur yang Allah berikan, untuk apa kita gunakan. Lebih banyak kita mengisinya dengan kesia-siaan atau dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Banyak ikhwatal iman orang-orang yang umurnya begitu banyak dia habiskan untuk perkara yang tidak bermanfaat. Habis umurnya main game, main handphone, nonton YouTube, apalagi Pak? Nonton apa Pak? Netflix, berjam-jam dia menonton, padahal bermanfaat saja tidak. Justru kemudian seringkali membawa dia pada malapetaka karena melihat apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Yang ibu-ibu, para wanita senang melihat drakor-drakor itu. Ada drakor, dracin, dratur, ya, dan lain sebagainya. Yang episodenya itu bukan saja puluhan, ratusan, bahkan sebagian judul itu ada yang ribuan. Kok Ustaz tahu, Ustaz nonton ya? Tidak, hanya pengetahuan saja Pak ya. Kadang-kadang ibu-ibu suka curhat, saya tanya mana yang bagus ibu? Oh yang begini Ustaz ya, yang lagi bagus ini ya. Saya sendiri lihat atau tidak? Ya, insya Allah masih banyak perkara yang lebih bermanfaat yang bisa kita lakukan. Kalau hal tersebut mendatangkan kemanfaatan, mungkin masih ada ya kebaikan yang dia dapatkan. Seringkali sudah lihat ya artis-artis yang bening-bening, lihat suaminya di rumah sudah nggak selera ya, karena seleranya sudah bergeser ya. Di layar kaca lihatnya yang menarik-menarik, sipit-sipit ya, kulitnya putih, lihat suaminya kayak donat gosong begitu ya. Akhirnya hilang ya ketertarikan. Dan itu bagian dari hal yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berlezat-lezat dengan sesuatu yang Allah haramkan, maka Allah hilangkan kelezatan dari sesuatu yang Allah halalkan. Begitu juga dengan laki-laki. Ketika sering memandang yang haram, melihat yang cantik-cantik, yang tidak menutup auratnya, maka ketika melihat pasangannya yang halal, ketertarikan itu Allah hilangkan. Kenapa? Karena dia sibuk berlezat-lezat dengan yang haram, maka Allah hilangkan kelezatan dengan yang halal. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah akan tanya tentang apa yang kita lakukan di dalam umur yang Allah berikan. Yang kedua, tentang masa muda. Meskipun masa muda ini masuk ke dalam umur secara umum, tapi karena masa muda ini adalah sesuatu yang sangat berharga, Allah akan tanya secara spesifik untuk apa dia habiskan. Kemudian yang ketiga tentang hartanya, Allah tanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan. Kalau harta yang kita kumpulkan selama ini, yang kita sayangi, yang kita senangi, itu kemudian kita tahu dari mana kita dapatkan dan bisa kita pertanggungjawabkan untuk apa kita gunakan, minimal itu bisa meringankan proses pertanyaan yang akan kita hadapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing di antara kita mempersiapkan diri untuk menjawab setiap pertanyaan Allah.
Bukan 10-20 juta yang akan Allah tanyakan. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar tentang apa yang barusan mereka konsumsi dari suapan beberapa suap daging, kata Allah, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Jangankan uang yang puluhan, ratusan, miliaran yang akan Allah tanya. Setiap tegukan air, setiap suapan makanan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana engkau dapatkan? Dan kalau itu dalam berbentuk harta, untuk apa engkau gunakan apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan itu? Kalau kita mampu untuk menjawabnya, ambil, kumpulkan. Tapi kalau kita tidak mampu untuk menjawabnya kelak, maka meninggalkannya lebih utama untuk meringankan proses hisab itu di hadapan Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Islam tidak melarang seseorang untuk memiliki harta yang banyak. Boleh, tapi dengan catatan dia mampu untuk menjawab kelak ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya berbisnis, bisnis yang engkau ridai, bisnis dengan aturan-aturan engkau turunkan, berbisnis dengan bisnis yang halal. Keuntungannya aku gunakan ya Allah sebesar-besarnya untuk berdakwah, membantu hamba-hambamu. Maka kalau itu adalah jawaban yang mampu kita hadirkan, setiap rupiahnya itu akan menolong kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Tapi kalau tidak, ikhwatal iman, maka sungguh itu akan memperberat proses hisab kita di hadapan Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Wa an ilmihi, dan juga tentang ilmu yang dia dapatkan. Apakah ilmu itu semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, atau justru semakin membuat dirinya pongah jauh dari Allah Subhanahu tabaraka wa taala? Maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini hendaknya sering kita hadirkan. Untuk apa? Untuk membuat kita lebih mawas diri, memperbaiki diri. Yang belum sempurna kita sempurnakan, yang buruk kita tinggalkan, kalau kita sering bermuhasabah diri. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan Allah tidak akan ditanya tentang apa yang diperbuat oleh Allah, akan tetapi merekalah, yakni manusia, yang akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Allah tidak akan ditanya kenapa Allah menciptakan langit, menciptakan manusia, menciptakan binatang. Kenapa kalau babi haram tetap Allah ciptakan? Allah tidak akan ditanya tentang hal itu. Justru kalian yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala, yakni para manusia. Allah juga berfirman, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu akan ditanya dan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan adanya pertanyaan-pertanyaan yang akan dilalui oleh manusia pada proses hisab itu. Yang keempat, ikhwatal iman, adalah tentu saja dengan mengingat balasan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat-ingat balasan yang akan dia terima. Kalau itu adalah kebaikan, maka akan memotivasi dia semakin melakukan kebaikan, meningkatkan ketaatannya kepada Allah. Dan kalau itu keburukan, lalu dia mengingat tentang gambaran balasan yang akan dia terima di akhirat, akan semakin mencegah dia dari melakukan. Dia akan meninggalkannya karena takut kepada siksa Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Maka Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, apa kata Allah? Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yudhlamuna naqira. Kata Allah, barang siapa yang mengerjakan amal salih, baik dari laki-laki maupun perempuan, kata Allah, sedangkan mereka dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk ke dalam syurga dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Jadi Allah itu memiliki salah satu sifat, yaitu syakur. Allah itu zat yang maha bersyukur. Bersyukur atas apa? Atas apa yang dilakukan oleh hambanya. Sehingga tidak akan Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan sekecil apapun yang dilakukan
sekecil apapun amalan yang dilakukan oleh hambanya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ini adalah merupakan dalil betapa Allah itu tidak akan menyia-nyiakan. Kalau Allah menyepelekan, menyia-nyiakan satu amal saja, maka Allah sedang menzalimi hambanya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wala yuzlamuna naqira, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun oleh Allah. Apa artinya? Ketika itu adalah sebuah amal kebaikan, sekecil apapun itu akan Allah berikan ganjaran dan balasan. Dan pernah kita sampaikan, kalau tidak salah pertemuan terakhir kita 3 bulan yang lalu Pak ya, 3 bulan, nah kalau tidak salah 3 bulan yang lalu ya, bulan lalu itu kalau tidak salah masih Idul Adha Pak ya, atau Ayyamut Tasyriq ya. Sebelumnya saya sedang di luar kota, bulan ini kita ketemu lagi, alhamdulillah. Kita sampaikan pada saat itu ya, bahwasanya amal kebaikan itu Allah balas minimal berapa Pak? 10 hasanah sampai 700, sampai lipatan-lipatan yang tidak terhingga. Tapi ketika berbicara tentang keburukan, kita juga perlu mengingat bahwa azab Allah itu sangat pedih. Bagaimana tidak pedih ketika Rasulullah SAW menggambarkan azab yang paling ringan itu adalah ketika seseorang dipakaikan terompah yang terbuat dari api. Itu azab yang teringan. Dan ketika dimasukkan kakinya, maka mendidihlah dimaghuhu, ya, otaknya, kepalanya mendidih, lalu pada akhirnya terbakar seluruh tubuhnya. Apakah ada yang kuat menerima siksa Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Allah berfirman, walladzina kafaru wa kadzabu biayatina faulaika lahum adzabun muhin. Dan orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka yang kafir kepada Allah dan mereka yang juga mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka apa kata Allah? Faulaika lahum adzabun muhin, maka bagi mereka azab yang menghinakan mereka. Allah akan mengadab mereka. Di satu sisi, ketika kita berbicara tentang nikmat yang diterima oleh penghuni surga, itu memotivasi kita dalam beramal. Kiranya ketika kita beramal, Allah mengizinkan kita untuk masuk ke dalamnya. Dan ketika kita mengingat azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan, itu akan membuat kita takut dan pada akhirnya berhenti dari perilaku kejahatan, kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maupun keburukan kepada sesama. Dan yang terakhir ikhwatal iman, yang kelima, para ulama menjelaskan di antara hal yang membantu seseorang untuk dapat senantiasa melakukan perintah Allah dan Rasulnya berupa muhasabah ini adalah dengan membuka diri di dalam menerima nasihat. Membuka diri dalam menerima nasihat. Apatah lagi nasihat itu berasal dari orang-orang terdekat kita, sahabat kita, teman kita. Karena yang paling mengetahui diri kita itu siapa Pak? Orang terdekat kita, sahabat kita. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih. Seorang manusia itu sangat tergantung pada agama temannya. Kalau agama temannya baik, biasanya dia akan terbawa pada kebaikan. Maka teman yang baik itu bukan hanya teman yang senang memuja dan memuji kita, mengeluh-elukan apa yang kita lakukan. Benar, dia mendukung apa yang kita lakukan. Tapi sahabat yang baik juga tidak pantang ketika menasehati temannya, karena nasihat itu yang dia inginkan adalah kebaikan. Terlebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan inti dalam beragama itu adalah nasihat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan bahwa hampir ratusan kali Umar itu datang kepada guna menasehatiku agar melanjutkan proyek penulisan Al-Quran dan pembukuannya. Kita tahu ya,
Penulisan Al-Quran itu sudah dimulai sejak zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu mulai dikumpulkan ayat-ayat yang ditulis di atas pelepah kurma dan lain sebagainya. Mereka yang menyimpannya, Rasulullah mulai memerintahkan untuk mengumpulkan. Namun selepas wafatnya Nabi, ketika Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama, maka beliau memiliki amal prioritas. Di antara prioritas apa yang ingin beliau lakukan adalah mengembalikan kaum muslimin pada persatuan, memerangi orang-orang yang murtadin, mereka yang tidak mau membayar zakat, nabi-nabi palsu yang bermunculan, sehingga program prioritas lainnya itu bukan ditinggalkan ya, tapi kemudian ditangguhkan sejenak. Sampai Umar itu menasihati Abu Bakar ratusan kali. Dengan nasihat itu, kata Abu Bakar, Allah memberikan petunjuk kepadaku, dan pada akhirnya Abu Bakar memutuskan untuk membentuk lajnah panitia, di mana mereka ditugaskan untuk mulai mengumpulkan, menulis, ya, lalu kemudian membukukan. Meskipun nanti rampungnya di zaman siapa, Pak? Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Yang ini kita sampaikan bahwa hal yang kelima ini yang dapat membantu kita dalam bermuhasabah adalah membuka diri dalam menerima nasihat. Kalau kita masih mau menerima nasihat, insya Allah ada kebaikan yang besar. Tapi kalau seseorang sudah menutup diri dari nasihat, maka sungguh keburukan yang lebih dominan daripada kebaikan yang ada pada dirinya. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan menuntun kita pada jalan kebenaran, dan membuat kita mudah untuk senantiasa mengevaluasi diri, sehingga kita selamat di dunia, di dalam alamul barzakh, sampai di akhirat Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.